Perkenalkan kami dari Tutor 6. Izinkan kami untuk mempresentasikan festival gagasan kami yang berjudul In Silico Exploration of Herbal Compounds to Restore SFLT1 Imbalance by a Molecular Docking as a Potential Adjuvant Therapy for Preeclampsia. Preeklamsia, manifestasi hipertensi gestasional yang ditandai dengan onset tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu disertai dengan proteinuria dan disfungsi organ lainnya menjadi salah satu penyebab utama morbiditas serta mortalitas maternal dan perinatal di seluruh dunia. Berdasarkan Crashwell et al. 2025, preeklamsia terjadi pada 2-8% kehamilan dengan 46.000 mortalitas maternal dan 500.000 kehamilan janin atau bayi baru lahir setiap tahunnya. Menurut Akbar et al. 2025, di Indonesia prevalensi preeklamsia sejumlah 128.273 kasus per tahun. Studi-studi menunjukkan bahwa perubahan angiogenik anti-angiogenik plasenta memainkan peran sentral dalam patogenesis kondisi ini dengan pengukuran biomarker seperti rasio SFLT1 dan PIGF sebagai evaluasi klinis. Bukti klinis menunjukkan bahwa wanita yang mengalami preeklamsia memiliki kadar SFLT1 yang meningkat dan PIGF yang menurun pada sirkulasi maternal. Melalui Sun et al. 2024, penata laksanaan preeklamsia saat ini masih berfokus pada pengobatan definitif dan kuratif. Namun dalam beberapa tahun terakhir, senyawa herbal mendapat perhatian sebagai kandidat obat potensial untuk gangguan vaskular termasuk preeklamsia. Beberapa penelitian telah dilakukan melalui pendekatan in vitro dan in vivo, menggambarkan perubahan kadar SFLT1, namun tidak dapat secara langsung menentukan apakah penurunan tersebut disebabkan oleh penghambatan reseptor SFLT1 atau tidak, menurut Hanan et al. 2017. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian in silico untuk mengungkap secara komprehensif mekanisme molekuler yang mendasarinya. Pendekatan ini semakin relevan karena banyak senyawa alami yang diketahui memiliki aktivitas antiinflamasi dan proangiogenik, yang dapat berkontribusi terhadap pemulihan keseimbangan angiogenik yang terganggu dan berpotensi menjadi hasil penemuan terapi tambahan bagi preeklamsia. Tujuannya ialah mencari kandidat tanaman herbal dengan metode in silico untuk terapi terhadap preeklamsia. Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan pendekatan in silico, yaitu simulasi komputer untuk melihat apakah senyawa dari tanaman herbal mau berinteraksi dengan protein SFLT1. Pertama, semua senyawa herbal yang dipilih dari literatur kami cek struktur kimia dan kami evaluasi dengan Swiss ATME untuk memastikan apakah secara sifat fisiokimia dan farmakokinetik mereka layak sebagai kandidat obat. Kami juga menggunakan Paints filter agar hanya senyawa yang benar-benar aman dan tidak menimbulkan hasil palsu yang kami lanjutkan untuk docking. Setelah itu, kami menyiapkan protein target yaitu domain 2 dari SFLT1 dan fokus pada residu kunci dari ARG224 karena ini adalah titik pengikatan utama dari VEGF. Senyawa herbal kemudian dipersiapkan dengan mendekatkan senyawa herbal dengan titik residu kunci. Lalu kami melakukan proses molecular docking menggunakan Autodoc-Vina dengan mencoba berbagai posisi ikatan di sekitar ARG224 dan menghitung seberapa kuat potensi ikatannya melalui nilai energi ikatan delta G. Terakhir, semua hasil divisualisasikan dan diurutkan dari energi ikatan paling rendah untuk melihat senyawa mana yang paling berpotensi berinteraksi dengan SFLT1. Hasil screening farmakodinamik dan farmakokinetik. Sebanyak 235 senyawa kimia yang berasal dari 17 tanaman dievaluasi terlebih dahulu melalui screening farmakokinetik dan farmakodinamik untuk menentukan kesesuaiannya dalam analisis molecular docking selanjutnya. Setiap senyawa dinilai menggunakan berbagai parameter keamanan dan drug likeness, diantaranya seperti Lipinski's Rules of 5, Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity atau ADMET, dan juga Pan-Assay Interference Compounds atau PAINS. Dilakukan evaluasi lebih lanjut mencakup prediksi bioavailabilitas oralnya, risiko hepatotoksisitas, penetrasi sawar darah otak, serta penyerapan dari gastrointestinalnya. Setelah menerapkan filter farmakokinetik dan farmakodinamik serta kriteria penyaringan PAINS, didapati 62 dari 235 senyawa memenuhi semua ambang batas yang telah ditentukan, sementara 173 senyawa gagal dalam satu atau lebih dari parameter dan juga dikeluarkan dari pilihan. Selanjutnya adalah herbal dan senyawa yang digunakan dalam riset. Yang pertama ada resveratrol dari Vitis vinifera seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, yang kedua ada Centella asiatica yang tertera pada layar. Yang ketiga ada Astragalus membraneus
seperti juga yang tertera pada layar. Keempat, ada curcuma longa dari kunyit karena kurkuminnya seperti yang sudah tertera pada layar. Yang kelima, ada Moringa oleifera atau daun kelor seperti yang sudah tertera pada layar. Jadi Phyllanthus niruri menyatukan berbagai senyawa bioaktif yang bekerja secara sinergis sehingga memberikan efek antioksidan, antiinflamasi, analgesik, imunomodular, dan juga proteksi organ, menjadikan tanaman dengan potensi biologis yang komprehensif. Lalu ada Zygmunt officinale yang kaya akan senyawa bioaktifnya yang saling mendukung sehingga mampu memberikan efek antioksidan, inflamasi, dan juga membantu melindungi sel dan mengurangi proses peradangan. Lalu Piper beetle dengan kekayaan senyawa bioaktifnya memberikan perlindungan melalui efek antioksidan, antiinflamasi yang saling melengkapi untuk menjaga sel dan meredakan peradangan. Daun sirih tampil sebagai tanaman berpotensi terapeutik tinggi dengan menawarkan dukungan alami yang baik bagi kesehatan manusia. Yang kesembilan, ada aloe vera. Aloe vera dipilih karena memiliki efek antiinflamasi, dapat meningkatkan produksi VEGF, mendukung regenerasi dan modulasi jaringan, serta menstimulasi angiogenesis yang keseluruhannya memiliki dampak yang positif untuk melawan dan menghadapi preeklamsia pada ibu hamil. Dalam penelitian ini, hasil docking menunjukkan nilai binding energy untuk 47 ligand dari herba terhadap situs aktif protein target yaitu residu ARC224 dengan nilai terendah atau paling negatif untuk ligand niazirinin dengan nilai minus 5,893 kilokalori per mol dan tertinggi atau paling lemah untuk ligand benzilamin dengan nilai min 2,768 kilokalori per mol. Lebih lanjutnya dapat dilihat dalam tabel yang tertera. Kesimpulan interaksi dari setiap ligand. Yang pertama ada niazirinin dengan afinitas terkuat, di mana interaksi dominannya adalah konvensional hydrogen bond yang sangat kuat dengan ARG224. Kemudian ada karakter pendukungnya yaitu hydrogen bond dengan His223 dan juga P-alkyl dengan ALA202 dan ARG224 dengan tambahan ada van der Waals. Dia memiliki afinitas terkuat dikarenakan memiliki ikatan hidrogen langsung dengan ARG224. Kemudian ada hinokinin dengan afinitas terkuat kedua dengan interaksi kunci hidrogen bond. Kemudian pendukung adalah karbon hidrogen bond dan juga P-alkyl dan juga van der Waals. Dia memiliki afinitas yang lebih rendah daripada niazirinin, namun memiliki keragaman interaksi yang lebih banyak dan juga packing hidrofobik yang lebih optimal. Kemudian ada asiatic acid dengan afinitas moderat atau di tengah. Dia tidak memiliki hidrogen bond dengan ARG224 sehingga dia lebih lemah daripada yang lain. Dominannya adalah kontak hidrofobik yang sangat luas dan juga stabilitas dari van der Waals multipoint dengan beberapa residu, di mana asiatic acid ini mengandalkan kontak hidrofobik dengan permukaan yang sangat luas, bukan ikatan hidrogen. Kemudian ada petrigospermin dengan interaksi utama yaitu karbon hidrogen, kemudian aromatik dengan P-sigma dan juga P-alkyl, kemudian ada tambahan yaitu van der Waals. Petrigospermin ini menstabilkan ikatannya dengan interaksi P dan juga hidrofobik karena dia tidak memiliki hidrogen bond yang sangat kuat dengan ARG224. Kemudian yang terakhir adalah senegalensin dengan hidrogen bond tunggal. Kemudian aromatik yang sangat kuat dengan menggunakan PP stacking. Kemudian lingkungannya juga elektrostatis dengan stabilitas yang tidak langsung dengan medan muatan dan juga ikatan dari van der Waals. Stabilitas senegalensin ini berikatan kepada ikatan aromatik dan juga elektrostatik kepada ARG224. Beberapa senyawa alami menunjukkan potensi sebagai terapi kandidat untuk preeklamsia melalui interaksi dengan SFLT1 yang merupakan salah satu regulator utama ketidakseimbangan angiogenik. Niazirinin yang berasal dari Moringa oleifera memiliki afinitas tertinggi dengan delta G minus 5,893 kilokalori per mol yang berinteraksi dengan SFLT1 melalui ikatan hidrogen pada His223 dan THR222 serta V-alkyl dan van der Waals dengan residu lain. Senyawa ini juga memiliki profil farmakokinetik yang baik di mana dia diserap dengan baik di saluran cerna, larut dalam air, dan stabil secara sistemik, yang mendukung potensinya sebagai terapi untuk menyeimbangkan SFLT1 dan PIGF. Hinokinin yang berasal dari Phyllanthus niruri juga menunjukkan interaksi stabil dengan SFLT1 melalui ikatan hidrogen dan V-alkyl. Selain itu, ekstrak tanaman ini telah terbukti mengurangi stres oksidatif dan melindungi fungsi endotel yang relevan dengan preeklamsia. Namun, hinokinin dapat memengaruhi metabolisme obat melalui inhibisi CYP450. Asiatic acid dari Centella asiatica berikat dengan SFLT1 melalui kontak hidrofobik
dengan residu LLE202, PHE203, VAL207, dan TYR199, di mana menunjukkan aktivitas antioksidan dan antiinflamasi dengan menekan NF-kappa B dan meningkatkan SOD, CAT, serta GPX, yang mendukung pelindungan endotel dan potensi terapi angiogenik pada preeklamsia. Pterigospermin dan senegalensin juga menunjukkan afinitas tinggi terhadap SFLT1, berkaitan dengan ARG224 melalui kombinasi ikatan hidrogen, PP stacking, dan van der Waals. Senegalensin dari aloe vera memiliki tambahan efek proangiogenik, meningkatkan VEGF dan PIGF, serta mendukung regenerasi jaringan. Secara keseluruhan, kombinasi karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik dari senyawa-senyawa ini menjadikannya kandidat menarik untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembalikan keseimbangan angiogenik pada preeklamsia. Setelah melihat hasil dan diskusi, terdapat beberapa hal penting terkait kualitas dari studi ini. Pertama, kelebihan dari studi ini yakni terletak pada pipeline in silico yang komprehensif dan juga pola interaksi senyawa yang konsisten menunjukkan sinyal struktural yang kuat. Namun, studi ini memiliki beberapa kekurangan, yakni beberapa senyawa gagal dianalisis, lalu terdapat senyawa yang tidak bisa divalidasi, serta afinitas daripada senyawa yang masih moderat sehingga hasil masih berupa eksploratif. Selanjutnya, studi kedepannya perlu menggunakan metode PPI docking generasi baru dan perlu dilakukan uji in vitro untuk beberapa senyawa yang memiliki potensi untuk memastikan relevansi biologis daripada senyawa tersebut. Kesimpulan yang didapatkan ialah didapati bahwa terdapat 5 kandidat senyawa terbaik dari 4 herbal yang berbeda, mencakup niazirinin dari Moringa oleifera, hinokinin dari Phyllanthus niruri, asiatic acid dari Centella asiatica, kemudian pterigospermin dari Moringa oleifera, dan terakhir ada senegalensin dari aloe vera. Bila dapat diteliti lebih lanjut pada protein target, herbal-herbal ini berpotensi menjadi alternatif alami, aman dengan harga yang terjangkau untuk menurunkan risiko dari preeklamsia, dengan mengurangi stres oksidatif dan memulihkan proses angiogenesis yang terganggu langsung pada SFLT1. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa metode komputasi efektif dalam identifikasi herbal untuk terapi preeklamsia sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan.